Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Mengaum. Ketika Cheng Jinwoo memasukkan pedang pendek ke dada monster terakhir, pemberitahuan mekanis yang familiar terdengar. Gemerincing. Naik tingkat. Liu Chenhao yang berdiri di kejauhan bertepuk tangan dengan penuh semangat. Kakak, kamu sangat tampan. Spar ajaib. Oke. Liu Chenhao dengan cepat membuka ranselnya dan mulai mengumpulkan tongkat sihir. Tetapi, bunyi bip mekanis tidak berhenti, tetapi berdering beberapa kali. Gemerincing. Keterampilan yang diperoleh, teknik pedang pendek tingkat lanjut LV1. Gemerincing. Skill yang diperoleh, memukul vital LV1. Gemerincing. Keterampilan, tingkatkan level. Ekspresi Cheng Jinwoo menjadi cerah. Keterampilan baru lagi? Sudah lama sejak saya memperoleh keterampilan baru. Cheng Jinwoo merasa sangat senang dan segera membuka jendela status. Keahlian. Keterampilan pasif, tidak diketahui, LV Max. Ketekunan LV1. Pedang pendek tingkat lanjut LV1. Keterampilan aktif, jalankan LV2. Pembunuh LV1. Tekan vital LV1. Karena skill lari sudah sering digunakan, maka skill lari juga sudah diupgrade. Dan juga mendapat skill pasif short swordsmanship, dan skill aktif fokus pada kunci. Bab 38 Persekutuan Harimau Putih. Keterampilan, lari. Keterampilan aktif. Membutuhkan 5 mana. Dengan menggunakan skill ini, kecepatannya bisa meningkat sebesar 40%. Saat menggunakan skill ini, mana akan berkurang 1 poin setiap menitnya. Kecepatan gerakan meningkat. Peningkatan kecepatan meningkat dari 30% menjadi 40%. Malah meningkat 10%, mungkin karena running adalah skill yang sering digunakan. Keterampilan, ilmu pedang pendek tingkat lanjut. Keterampilan pasif. Mana yang dibutuhkan? Tidak ada. Cocok untuk pedang pendek. Karena saya sering menggunakan belati, kemampuan menggunakan belati juga menjadi lebih kuat. Saat menggunakan pedang pendek, kerusakan dapat ditingkatkan sebesar 33%. Peningkatan kerusakan yang dilakukan oleh pedang pendek. Sepertinya saya sering menggunakan pedang pendek selama ini, dan keterampilan khusus yang cocok untuk pedang pendek telah muncul. Jika kamu menggunakan senjata lain sekarang, efisiensinya tidak akan tinggi. Tapi sekarang aku sudah terbiasa menggunakan pedang pendek, dan aku juga memiliki perasaan terhadap taring kasaka. Jadi belum ada ide untuk mengganti senjata. Skill ini sangat cocok untuk Cheng Jinwoo. Dan kemudian itu dia. Seong Jinwoo memandang dengan penuh semangat pada keterampilan yang baru diperolehnya. Skill, berkonsentrasi pada vital LV1. Keterampilan aktif. Membutuhkan 70 mana. Khusus untuk pedang pendek. Metode serangan yang dapat meningkatkan efisiensi diperoleh. Dapat menyerang vital musuh. Ini juga merupakan keterampilan yang berlaku khusus untuk belati. Metode serangan yang dapat meningkatkan efisiensi. Dengan cara ini, perasaan memberi Jiang Haotian pukulan terakhir pada saat itu tampaknya mirip dengan perasaan menusukkan belati ke dada zombie terakhir hari ini. Rasanya sedikit mati rasa. Saat belati itu tenggelam ke dalam kulit, rasanya seperti pertempuran sudah berakhir. Ternyata ini perasaan kena paku di kepala. Apa yang ternyata merupakan serangan kritis sesekali ternyata merupakan keterampilan yang dapat digunakan kapan saja. Detak jantung Cheng Jinwoo berangsur-angsur bertambah cepat. Sebelumnya, Seong Jinwoo hanya mengayunkan belati secara acak tanpa pola serangan yang efektif. Jadi skill ofensif, hit the throat, bisa dikatakan sebagai hujan tepat waktu bagi Cheng Jinwoo. Bagus. Tingkatkan keterampilan plus. Awal yang bagus. Keesokan harinya. Naik tingkat. Naik tingkat. Karena perolehan keterampilan baru, kecepatan berburu secara bertahap meningkat. Naik tingkat. Tembakan retak. Di bawah skill, hit the point, monster jatuh ke tanah satu demi satu. Melihat pemandangan di depannya, mata Liu Chenhao membelalak. Apakah dia masih menyembunyikan kemampuan seperti itu?
Seberapa kuat kakak? Liu Chenhao tidak bisa berhenti takjub. Di saat yang sama, dia juga penasaran dengan level asli Cheng Jinwu. Karena kita dapat dengan mudah menangani beberapa pemburu level C, levelnya harus di atas level B. Tapi Liu Chenhao tidak berani bertanya langsung kepada Cheng Xiaoyu, jadi dia tutup mulut dan terus menonton pertempuran. Tapi perburuan cepat juga memiliki sisi negatifnya. Mana tidak cukup, skill ini tidak bisa digunakan. Mana tidak cukup, skill ini tidak bisa digunakan. Cheng Jinwu mengerutkan kening. Lagi? Untuk mengisi mana, Cheng Jinwu mengeluarkan ramuan mana yang dia beli dari toko. Saudaraku, apa itu? Liu Chenhao sangat penasaran. Padahal dia sudah melihat banyak hal aneh saat bersama Seong Jinwu. Tapi melihat cairan biru di tangan Cheng Jinwu, dia masih penasaran. Yang ini? Cheng Jinwu tidak menjawab, tetapi melihat informasi penjelasan ramuan itu. Item, ramuan mana? Kesulitan memperoleh, Jenis, bahan habis pakai. Ramuan yang mengisi ulang mana. Itu dapat mengisi 500 poin mana. Itu bisa ditempatkan di tas punggung, tetapi tidak bisa dipindahkan ke orang lain. Apakah tidak bisa digunakan oleh orang lain? Apa yang terjadi jika orang lain menggunakannya? Cheng Jinwu tiba-tiba merasa penasaran. Cheng Xiaoyu menyerahkan obat itu kepada Liu Chenhao. Anehnya, ramuan itu menghilang begitu berada di tangan Liu Chenhao. Saudaraku, apakah ini sihir? Makanya tidak bisa digunakan oleh orang lain. Cheng Jinwu tahu satu hal lagi. Item yang tidak bisa digunakan oleh orang lain akan hilang secara otomatis jika berada di tangan orang lain. Apa yang akan terjadi jika mereka tidak berada di tangan mereka? Cheng Jinwu membuka toko dan membeli sebotol ramuan lagi. Tapi kali ini bukan ramuan mana biru yang biasa dia beli, tapi ramuan penyembuh merah. Setelah Cheng Jinwu mengkonfirmasi pembelian tersebut, ramuan itu muncul di tangannya. Ya Tuhan, Kak, luar biasa. Cairannya berubah menjadi merah. Liu Chenhao mungkin menganggap hal-hal ini sebagai semacam sihir. Alasan mengapa Cheng Jinwu beralih ke ramuan lain itu sederhana. Apakah obat ini juga akan berpengaruh pada orang lain? Cheng Xiaoyu berkata kepada Liu Chenhao, kamu angkat kepala dan buka mulutmu. Begitukah, saudara? Baiklah, jangan bergerak. Cheng Xiaoyu memiringkan botol dan menuangkan semua ramuan penyembuh merah ke dalam mulut Liu Chenhao. Mendengus. Mata Liu Chenhao melebar seketika. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.